Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan pelajaran SKI. Anak-anak sekalian, sebelum kita awali pelajaran ini, marilah kita buka dengan bacaan umul kitab suratul Fatihah. Wa biniyati du'a bisiril Fatihah. Terima kasih. Anak-anakku yang sangat ibu cintai, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kemajuan peradaban dan kebudayaan Islam Daulah Abbasiyah. Dan kemajuan ini sudah mencapai berbagai bidang. Yang pertama adalah pengembangan ilmu pengetahuan. Pengembangan ilmu pengetahuan pada zaman Daulah Abbasiyah sangatlah berkembang dengan pesat. Di antara faktor penyebab ilmu pengetahuan berkembang dengan pesat pada saat itu adalah yang pertama, bisa kamu baca di layar. Satu, terjadinya asimilasi budaya, bahasa, pengetahuan antara bangsa Arab dengan bangsa lain. Jadi pertukaran atau perpaduan budaya dari bangsa lain tidak ditutup oleh bangsa Arab, sehingga masyarakat Arab bisa menyerap pengetahuan-pengetahuan yang berguna. Yang kedua, penerjemahan buku-buku ilmu pengetahuan ke bahasa Arab. Pada masa Khalifah Abu Ja'far al-Mansur, yaitu Khalifah yang kedua, sampai dengan Khalifah Harun ar-Rasyid, beliau sudah menerjemahkan buku-buku ilmu pengetahuan, buku-buku kedokteran, buku-buku filsafat, dan buku-buku lain ke dalam bahasa Arab, sehingga masyarakat Arab bisa mempelajarinya dengan baik. Yang ketiga, mendirikan Baitul Hikmah. Baitul Hikmah adalah pusat studi dan kajian untuk orang-orang, baik itu dari wilayah Baghdad maupun orang-orang dari wilayah lainnya. Yang keempat, pembentukan Majelis Munadharah. Apa itu Majelis Munadharah? Yaitu pusat mengkaji hukum agama. Dan pembentukan majelis ini dibentuk pada saat Abdullah al-Ma'mun sebagai khalifah. Adalah wazir. Wazir atau perdana menteri. Dan wazir ini mempunyai beberapa bawahan, yaitu Diwanul Kharij, Departemen Luar Negeri, Diwanul Ziman, Departemen Pengawasan Urusan Negara, Diwanul Jundi, Departemen Pertahanan Keamanan, Diwanul Akaroh, Departemen Tenaga Kerja, dan Diwanul Rosail, Departemen Pos dan Telekomunikasi. Jadi 5 departemen itu di bawah naungan Perdana Menteri. Yang kedua, Roisul Kitabah atau Sekretaris Negara. Sekretaris Negara ini pun mempunyai beberapa bidang, yaitu atau pembantu ya. Yang pertama, Khatib Rosail, Sekretaris Bidang Persuratan. Khatib Kharraj, Sekretaris Bidang Perpajakan. Khatib Jundi, Sekretaris Bidang Kemiliteran dan Pertahanan. Khatib Qadha, Sekretaris Bidang Hukum dan Perundang-undangan. Dan yang kelima, Khatib Surtoh. Khatib itu sekretaris ya, Sekretaris Bidang Kepolisian dan Keamanan. Itu adalah 5 bagian-bagian yang mana atasannya adalah Roisul Kitabah atau Sekretaris Negara.
Khalifah Daulah Abbasiyah juga untuk mempermudah pengawasan terhadap daerah-daerah, maka dibentuklah amir atau gubernur. Yang mana amir ini dibantu oleh qaryah. Qaryah itu bahasa Arab ya, artinya desa ya. Jadi qaryah itu pemerintah desa yang dipimpin oleh Syekhul Qaryah, yaitu kepala desa. Yang keempat, Daulah Abbasiyah juga membentuk Mahkamah Agung. Mahkamah Agung menangani bidang hukum. Mahkamah Agung ini juga mempunyai bidang-bidang bawahannya, antara lain Al-Qadhi ya. Al-Qadhi itu bagian yang mengadili perkara khusus untuk perkara agama. Kalau Al-Hizbah mengadili perkara umum, baik itu perdata maupun pidana. Dan yang ketiga, An-Nazar fil Mazalim. Apa itu An-Nazar fil Mazalim? Pengadilan di tingkat banding. Jadi An-Nazar al-Mazalim itu pengadilan di tingkat banding. Setelah dari pengadilan Al-Qadhi atau Al-Hizbah, maka yang terakhir itu An-Nazar bil Mazalim tadi. Yang hakimnya disebut Sohibul Mazalim ya. Jadi ketua hakimnya itu disebut Sohibul Mazalim. Oke, yang ketiga bidang politik. Di bidang politik ini Daulah Abbasiyah melakukan beberapa kerjasama, diantaranya kerjasama dengan negara Spanyol, yaitu Raja Frank, yang tujuannya mengantisipasi meluasnya pengaruh Bani Umayyah. Dan juga selain itu juga bekerjasama dengan negara Afrika Barat. Bekerjasama dengan Afrika ini tujuannya apa? Tujuannya adalah menambah kekuatan dan kekuasaan Daulah Abbasiyah di Baghdad, Irak. Selanjutnya adalah bidang militer. Kalau kita omong-omong bidang militer, tentunya tidak terlepas dari 4 periode kepemimpinan Daulah Abbasiyah. Selama 550 tahun berkuasa itu dibagi menjadi 4 periode. Periode pertama yaitu kekuasaan tahun 750 sampai 847 Masehi. Dalam periode pertama ini, landasan pemerintahan yang tangguh dan militer yang kuat. Jadi Daulah Bani Abbasiyah masih bisa mandiri untuk mengelola pemerintahannya. Belum ada campur tangan dari negara lain. Periode kedua pada tahun 847 sampai 946 Masehi. Di periode ini, kebijakan politik militernya sudah dipengaruhi oleh orang-orang Turki. Dan yang ketiga atau periode ketiga tahun 946 sampai 1094. Pada masa kepemimpinan tahun ini atau periode ketiga ini sudah muncul kekuatan politik dari Bani Buwayhi. Yang mana Bani Buwayhi ini beraliran Syiah. Dan bahkan Khalifah Al-Mustaqfi pun dipaksa untuk mengangkat Ahmad Buwayhi sebagai Amirul Umara atau Panglima Tentara. Dan saat itulah itu berarti kekuatan politik dari Bani Abbasiyah sudah tidak lagi kekuatan sendiri karena sudah dicampuri oleh kekuatan dari Bani Buwayhi. Periode keempat tahun 1094 sampai 1258. Pada periode keempat ini
pemerintahan Daulah Abbasiyah sudah dikendalikan oleh orang-orang dari Saljuk, orang-orang Saljuk dari Turki. Pada periode ini, Bani Abbasiyah atau Daulah Abbasiyah sudah mulai tidak mempunyai kekuatan, tidak mempunyai kemandirian dalam politik, dalam pemerintahan, dalam apapun. Karena khalifah-khalifah yang berkuasa hanya sebagai khalifah boneka dan hanya mengurusi masalah-masalah keagamaan. Dan ujung-ujungnya pada tahun 1258 Daulah Abbasiyah runtuh karena diserang bangsa Mongol. Anak-anakku sekalian, mungkin ini yang dapat saya sampaikan tentang kemajuan kebudayaan pada masa Daulah Abbasiyah, dan kita sambung lagi pada pertemuan berikutnya. Masih ada ya, yaitu tentang kemajuan bidang kesenian juga belum saya jabarkan di sini, dan juga yang lain-lainnya. Baiklah, saya akhiri dengan bacaan Alhamdulillah. Sampai jumpa pada Kamis mendatang. Mudah-mudahan anak-anak selalu dalam keadaan sehat. Jangan lupa ya, salat 5 waktu dan berdoa selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.